Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan proses kami sampai hari ini. Terima kasih buat Haji Sahabuddin Panca, Bapak Taufik, Dewan Kesenian Kaltim, Kepala OPD Taman Budaya Kaltim, Ketua Catur Dahana, Ketua Orderan Komunitas Belajar Teater, STS Putra, Teater Kestra, Komunitas Aksara Indonesia, Yayasan Murni Baginda Kaltim, Yayasan Record, Deadline Kreatif, Imagine US Kaos, Layan Mahkamah, Kausin Kopi, Bapak Muhammad Rizal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Samarinda, Gusti Muhammad Farizal, Kepala Departemen Samarinda, Bapak Haji Bedor, Noyol String Siswa, dan pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak supportnya. Tata tertib penonton. 1. Dilarang mengganggu penonton lain. Udah kita lihat. Biar apa saja yang berpikir. Teaterkah persembahkan drama monolog dengan judul AO Selamat Menyaksikan. Bagus, bagus, bagus. Aku sebagai tikus yang tidak kalah cerdas dibanding kancil, yang selama ini selalu menghiasi cerita-cerita masa kecil kalian. Sudah lama rasanya kancil menghibur kalian. Sekarang dengarkan aku, seekor tikus yang lebih kecil dari kancil, mampu membuat negara ini menjadi
Oncal Kancil. Selamat malam. AO. Semua. AO. AO. Terima kasih. Ada sebuah cerita. Ada 2 ekor tikus yang terjatuh ke dalam bak yang berisi susu. Tikus pertama mati tenggelam. Dan tikus yang satunya lagi, dia berusaha untuk keluar dari sana dengan mengepak-ngepakkan kaki kecilnya. Dia terus berusaha mengepak-ngepakkan kakinya sehingga susu itu berubah menjadi mentega. Dan akhirnya dia pun berhasil keluar dari sana. Akulah tikus itu. Negara ini sudah tidak ramah dengan bangsa kami. Sudah banyak jebakan, racun, pemusnahan diciptakan, kematian kami di jalanan, di paret, dan masih banyak kematian kami yang lainnya. Tapi kami selalu ada dan akan terus ada. Bahaya. Itu hal yang biasa bagi kami. Gugup, deg-degan, itu kecil. Justru yang terasa aneh jikalau seandainya umpama misalkan kami hidup dengan tenang. Kami ada di mana-mana. Jalanan, di pasar, di hotel, bahkan di kantor. Kami akan terus mengawasi gerak-gerik kalian. Kami tidak pernah mengganggu kalian. Tapi kenapa kalian membunuh kami? Seperti yang aku katakan di awal tadi. Aku ini tikus yang cerdas. Aku tidak pernah kehabisan akal. Pernah pada sewaktu-waktu aku melihat seorang manusia berada di dalam kantor. Wajahnya begitu menyedihkan. Lebih menyedihkan dari tikus gembel. Dan saat itu secara perlahan-lahan aku mendekatinya. Dan dia melihatku.
Aku akan lembur. Aku akan lembur menulisnya. Aku membacanya. Aku baca dari satu pasal ke pasal berikutnya. Ya, tentu saja sebagai permintaan maafku kepada dia. Aku akan mengubah beberapa kata atau kalimat yang ada di pasal ini. Biar pria itu menjadi kaya raya. Ya, aku akan mengubahnya hingga pria itu menjadi kaya raya. Dan besoknya dia datang kepadaku dan membawakan aku sepotong roti. Katanya ini sebagai hadiah. Lalu dia menyuruhku untuk menulis kembali pasal-pasal yang ada. Ya, tentu itu menguntungkan bagi dia. Dan besoknya lagi dia membawakan aku sebuah donat yang mewah, yang mahal. Dan dia juga bahkan membeli topeng tikus yang dia pakai untuk menemani aku bekerja. Awalnya aku menyangka ini hanya sekedar bentuk penghormatan kepadaku. Ya, ternyata menulis pasal-pasal itu sangat menguntungkan dan pengaruhnya besar pada ekonomi ini. Daripada menulis cerpen, menulis puisi, itu pengaruhnya hanya pada pikiran-pikiran yang bersedia untuk lapar. Dan ini yang menariknya. Pada sewaktu-waktu aku dibawanya dalam sakunya. Dia lalu masuk ke sebuah rumah yang megah, yang besar. Wow. Lalu pria itu masuk ke sebuah ruangan seperti aula. Dan di sana banyak orang-orang sedang berkumpul. Dan ketika aku dan pria itu masuk, semua orang-orang yang ada di situ menatap ke arah kami. Dan yang menariknya,
Mereka secara bersama-sama memakai topeng tikus. Topeng yang serupa dengan wajahku. Ya karena mereka lah yang diuntungkan dengan pasal-pasal yang aku tulis. Mereka mendapatkan celah yang besar untuk menggerogoti uang negara ini. Mampus! Ini balasanku. Makanya bersikap ramahlah pada bangsa kami. Lihat sekarang. Mereka semakin ramai. Mereka berpesta pora. Bersuka cita menghabiskan uang negara ini. Bahkan mereka bangga memakai topeng tikus. Topeng yang serupa dengan wajahku. Dan beberapa pejabat yang ada di situ, tanpa malu-malu, mereka berebut mencium tanganku. Kiri kanan kulihat saja ramai pejabat ciumi tanganku. Bahkan selain mencium, mereka juga tidak malu untuk menjilati tanganku, coy. Malam itu menjadi mencekam. Padahal beberapa detik yang lalu kami masih tertawa dengan riangnya. Sialan. Mereka tidak henti-hentinya. Mereka terus memburu kami. Senapang serbu masuk dan menembaki kami secara brutal. Tidak pandang bulu. Sementara pria yang bersamaku mati tertembak karena melindungiku.
Saat itu aku lari terbirit-birit. Mereka terus mengejarku. Untung tubuhku masih bisa masuk ke sela kecil di rumah itu. Sialan! Kenapa mereka tidak henti-hentinya memburu kami? Ujung pesta yang tidak menyenangkan. Aku berjalan di tengah malam seorang diri. Dengan lemahku terobos kegelapan malam. Negara ini tak lagi bersahabat dengan alam pun seperti menghinaku. Johanna! Suara hujan itu seperti tawa yang tidak putus-putusnya. Bangsat! Bajingan! Tapi jangan khawatir. Aku ini tikus yang pandai. Sepertinya menggunakan sebuah lembaga untuk menghentikan dan menyelamatkan kesenanganku. Itu tidak mungkin. Karena akan ada hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku harus menjadi besar hingga tak terkalahkan oleh negara ini. Besar tak terkalahkan oleh negara ini. Aku menemukan jawaban. Iya, aku akan menjadi besar dan tidak terkalahkan oleh negara ini. Negara harus tunduk kepadaku. Orang-orang harus sujud di bawah kakiku. Dan tidak akan pernah ada lagi yang berani menyakiti kami. Orang-orang yang nantinya bersama kami, dia akan selamat. Aku akan menjadi Tuhan.
sebagai Tuhan, aku harus menentukan siapa orang yang nantinya akan menjadi utusanku. Tugasnya hanya memperkenalkan aku kepada semua orang kalau aku adalah Tuhan. Dan aku sudah menemukan siapa orangnya. Orangnya kecil, tapi tidak dekil. Imut, lucu, tapi sayang 9.999 kali sayang. Keceriaannya hilang karena kemiskinan. Dan bagiku, ini adalah cara yang sederhana. Di tengah kelaparan, aku akan mencuri uang dari orang lain, lalu kuberikan kepadanya. Dan tentu saja dia akan berterima kasih kepadaku. Dan itu akan kulakukan berulang-ulang. Aku curi uang dari orang lain, lalu kuberikan kepada dia. Kucuri lagi, kuberikan kepada dia, sampai dia mengatakan, akulah yang telah mengubah hidupnya. Awalnya dia menolak ketika aku mengatakan kalau aku adalah Tuhan. Kau tidak perlu berpikir, biar aku yang berpikir untukmu. Kau tidak usah mencari rejeki, biar aku yang mencarikan rejeki untukmu. Kau tidak perlu mencari kebenaran, karena kebenaran telah datang kepadamu. Bungkat tanduk. Aku katakan, kalian tidak usah berpikir. Biar aku saja yang berpikir untukmu. Gampangkan. Hidup sebagai Tuhan itu menyenangkan tahu, karena kehadiranmu tidak ada yang berani mempertanyakannya, apalagi menggugatnya, karena kehadiranmu itu mutlak. Dan apapun yang kamu katakan
itu sudah pasti akan menjadi benar. Dan kebenaran untuk umatmu. Tidak peduli apapun agamanya. Cukup yakinkan saja kalau Tuhan yang sebenarnya Dia mampu memberikan kebahagiaan. Dan mereka yang telah menjadi pengikutnya itu rela memberikan apa saja hanya untuk ketemu dengan Tuhannya. Ini bisnis yang aman, bisnis yang menguntungkan, bisnis yang menyenangkan tahu. Mereka ini lucu. Mereka rela menghabiskan uangnya, menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk mendapatkan sebuah kalimat dari Tuhannya. Padahal kalimat itu sudah sering didapatkan dari mulut orang lain. Tapi karena kalimat itu keluar dari mulut seorang Tuhan, maka kalimat itu berubah menjadi sabda. Memang enak menjadi Tuhan. Kalian tidak usah banyak berpikir. Cukup aku saja yang berpikir untukmu. Setiap
Dan sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka selalu bertanya kepadaku dan minta pendapatku. Dan mereka tidak berani menolak apapun pendapatku. Karena kalau menolak pendapat dari Tuhan, itu berarti dosa. Cukup katakan AO, maka aku akan selalu membersamai setiap langkah kalian. AO, AO, hei, kenapa bisa mati? Astaga, astaga, Tuhan yang asli. Iya Tuhan, iya. Tuhan, terima kasih ya sudah mau berkunjung ke sini. Ya, karena kan pasti Tuhan kangen kan dengan aku. Kan kita hampir sama Tuhan. Kita kan bestie Tuhan. Bohong. Buktinya Tuhan mau repot-repot datang ke sini untuk berkunjung kepadaku, ya kan? Hah? Iya Tuhan. Iya Tuhan. Ketahuilah, aku selama ini sudah meneladani Tuhan. Iya. Kan kita sama-sama baik Tuhan. Apa? Oh, ya tenang Tuhan, tenang. Mereka ini akan selalu berkelakuan baik di bawah pengawasanku. Dan Tuhan tidak usah cemburu. Oh, iya. Kalau mereka ini lebih sering mengingatku dan menggantungkan harapannya kepadaku, itu kan karena aku meneladani Tuhan. Iya. Iya Tuhan, iya. Tenang Tuhan. Nanti mereka yang ada di sini akan kukenalkan kepada Tuhan satu persatu. Iya. Aku mencintaimu Tuhan yang asli. Iya. Kan di hatiku hanya Tuhan yang ada di sini. Dan hanya Tuhan yang berhak berada di sampingku. Tuhan, aku mencintaimu. Love you Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dan datang kemari. Kami berharap dengan sangat para penonton yang hadir bisa bertahan sebentar untuk memberikan masukan kepada kami, karena ini lebih penting bagi kami. Semoga masih ada pertunjukan ini di kesempatan berikutnya. Jadi kami mohon untuk bertahan sebentar. Kami perlu masukan. Untuk itu, teaterkah? Jangan lampunya. Enter. Matikan lampu sampingnya. Buka aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam budaya untuk kita semua. Puji Tuhan terhadap puji Tuhan. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhirnya pementasan teaterkah 2 sesi yang tadi sore diawali dan sesi yang kedua malam ini berhasil dituntaskan oleh teman-teman teaterkah. Syukur kami tidak ada harga karena support dari banyak pihak yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa proses yang dijalani teman-teman tentu belumlah sempurna. Ada kekurangan itu pasti. Kalaupun ada kelebihan itu juga bukan sesuatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu teaterkah menghadirkan monolog, menghadirkan Bang Buyung, karena selama ini Bang Buyung memang dikenal oleh banyak seniman, banyak sastrawan, banyak pegiat seni, bahwa beliau sangat aktif di dunia teater, khususnya identik dengan pembacaan puisi dan monolog. Beberapa kali juga menjadi juri, menjadi pelatih di beberapa sekolah. Maka ketika diminta untuk memproduksi
membrowseri proses ini dengan senang hati bahwa Bang Budi memang harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang aktor monolog. Kemudian bertemu dengan Bang Hafiz yang memang bersedia untuk sutradara ini, sehingga jadilah pertunjukan seperti malam ini. Itu pengantarnya. Saya lihat ada banyak teman-teman komunitas, ada banyak suhu guru-guru kami yang bergiat di dunia kesenimanan, di dunia perteateran khususnya, sehingga bisa memberikan input, memberikan masukan, bahkan kritikan bagi kami untuk proses berikutnya. Itu saja pengantarnya. Langsung kami butuh masukan dari pihak-pihak yang memang sudah menyaksikan proses ini dari awal sampai akhir tadi. Dipersilahkan, silakan. Dari para suku, dari banyak teman-teman komunitas, ada pelajar, ada mahasiswa. Ini sepertinya yang hadir malam ini sangat lengkap, lintas gender, lintas usia, lintas komunitas, lintas bagian sini juga. Silakan Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak untuk memberikan komentar apapun itu. Kami persilakan. Karena mic-nya terbatas, nanti boleh ke depan. Bang Wawan, silakan Bang Wawan. Iya. Oh iya. Iya, silakan Bang Wawan. Atau senior siapa? Tidak sampai, sampainya aja. Karena sesampainya saja. Sejuta, jadi 100. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang kami mendapat undangan dari PPK. Ada 2 sesi yang pada sore dan hari ini ya. Kebetulan saya bisa hadir di sesi malam. Dan pada hari ini kebetulan pertama kali juga saya menyaksikan penampilan dari TRK, terutama Bang Buyung. Luar biasa penampilan beliau. Luar biasa pesan dan pesan yang disampaikan dari penampilan beliau suguhkan malam ini. Artinya ada nilai-nilai nilai-nilai terkandung yang disampaikan dari Bang Buyung. Luar biasa, telah disupport juga dari ada beberapa penggiat seni luar biasa, ada termasuk dari Dewan Kesenian Provinsi juga, Taman Budaya dan Kepala PPD Taman Budaya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti penampilan teaterkah lebih lebih banyak lagi dan bisa bekerja sama juga dengan kami
itu dulu dari kami. Semakin sukses untuk teater K ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari BPK. Rekan baik saya. PK. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua dari BPK dan juga para komunitas yang hadir pada malam hari ini. Izin saya mewakili Utari yang harusnya hadir pada malam hari ini. Tapi karena ada kegiatan di Jambi, jadi tadi pagi sudah berangkat ke Jambi. Kalau dari BPK karena mungkin buat teman-teman semua, mungkin kan itu sudah banyak kegiatan di sebagian besar komunitas-komunitas ini yang ada di Kaltim khususnya. Sebenarnya wilayah kita kebetulan dua, ada di Kaltara, ada di Kaltim. Tapi memang karena komunitas kita di Kaltim paling banyak kita berkegiatan di Kaltim. Nah, apa yang tadi bisa dicobakan teman-teman semua, ini kebetulan saya anak sastra dari Arkeo juga di Jakarta dulu. Jadi salah satu hal yang memang mungkin jarang ya didapati teman-teman di luar komunitas. Mungkin kita bisa di tahun-tahun ke depan atau di waktu ke depan memunculkan ini lebih sering ya. Untuk di kita sendiri, kami ada gedung yang baru banget jadi. Itu gedung, sebenarnya tujuan utamanya dulu untuk storage. Karena kantor itu dibuat untuk menampilkan warisan budaya yang ada di Kaltim sebelumnya. Karena nama kami sebelumnya BPCB, Balai Desa Cagar Budaya. Di tahun 2024 kita berubah nama menjadi BPK. Jadi ruang lingkupnya beda dinas dengan Nurulida juga. Kita akan lingkupnya semua unsur kebudayaan akan kita kolaborasi. Jadi untuk penampilan tadi luar biasa, sangat menyentuh bagi saya sendiri. Saya bagian yang tertarik itu di luar yang premis yang awal ya. Bagian ketemu Tuhan itu berasa banget gitu. Seolah saya sendiri ditanya Tuhan. Saya berhadapan dengan Tuhan walaupun kata-katanya formal ya. Tapi kalau saya meresapi apa kata-kata yang tadi baik dan kata per kata yang disampaikan Bang Yu, mungkin itu jujur saya nangis. Karena seolah kebetulan banget walaupun bukan suasana keislaman yang ada dimunculkan, tapi karena bentar lagi Ramadan ini sangat terasa di saya gitu. Kebetulan banyak banget keluarga-keluarga saya yang beberapa hari terakhir ini meninggal. Jadi saya ngerasain banget apa itu panggilan Tuhan tadi. Saya pun nggak tahu apakah saya juga akan dipanggil secepat itu atau tidak. Tapi walaupun bagian tadi banyak temanya, tapi bagian tadi ketika dipanggil Tuhan, saya ngerasa sekali itu benar. Saya bersyukur banget untuk bagian itu dan pros buat teman-teman. Mungkin tidak banyak kata untuk teman-teman semua, mungkin banyak insan teater di sini. Di kami ada fasilitasi bantuan kebudayaan namanya. Di tahun kemarin ada 19 kelompok yang sudah dapat. Apabila di tahun ini teman-teman bagi teater, saya lupa secara rinci apakah teman-teman ikut terlibat juga. Sehingga saya dan teman-teman juga pernah dapat. Bisa ikutan lagi di tahun ini dan mudah-mudahan bisa diperbesar anggarannya walaupun dalam efisiensi yang kita udah dengar. Tetapi sampai saat ini dana itu masih ada di kami. Mudah-mudahan bisa buat teman-teman semua, buat disalurkan juga buat teman komunitas yang lain. Mungkin itu saja dari kami dari BPK. Semoga sinergi ke depannya lebih baik, makin maju teater dan makin maju insan kebudayaan di Kaltim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arafat, gas Bang. Yang pertama ini saya agak berdosa kepada Tuhan, tapi tidak apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Abinda Puyo.
Yang pertama, stamina-nya keren. Ya, stamina keren karena 2 kali komentasi. Kalau saya dulu sering mentas 2 kali, 2 malam, itu pemainnya lain-lain, pemainnya sama. Keren komentasan. Dan terima kasih undangannya. Dan saya sempat bilang sama Dinda, saya tidak perlu diundang sebenarnya, yang penting tahu insya Allah saya datang. Karena saya sudah merasa tua, meskipun saya masih ganteng. Ini saya punya 2 adik yang saya selalu doakan dalam setiap kesenimanan saya, yaitu Dinda Buyung dan Dinda Iwan Kopikus. 2 the next generasi ke depan yang punya tanggung jawab besar untuk membesarkan teater dan sastra di Indonesia. Di Kaltim dan dari KM. Ya, saya ucapkan juga selamat ulang tahun. Saya sudah lihat tumpengnya di 26. Tinggal 1 tinggal. Kanda tunggu undangan kawin. Kawin? Nikah. Nikah. Kanda berdoa selalu. Amin. Biar Kanda dapat undangan nikah. Amin. Dan demikian juga Dinda Iwan Kopikus kalau ada di sini. Saya juga lagi nunggu undangan nikah. Mudah-mudahan saya masih bisa jadi orang tua wali. Terus yang itu saya ucapkan selamat atas pementasan ini. Sangat secara ekstrinsik pementasan ini sudah sangat bagus, sudah melibatkan penonton, sudah melibatkan semuanya. Tapi mungkin baru ada 1-2 yang tersentuh intrinsiknya, termasuk abang dari perkara di penangis itu yang menyentuh intrinsiknya. Nah, karena sastra ini terdiri dari 2 bagian yang nyata, yang kemudian harus terakumulasi dengan baik. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat secara ekstrinsik. Pementasan ini sudah sangat baik, sudah sangat akomodatif, sudah sangat komunikatif, sudah sangat menghibur, dan ini kado pertama kita di tahun 2025. Memang pencapaian intrinsik sebuah karya sastra itu memang agak berat, kemudian mencapai titik tersebut. Dan saya kira sutradara, selamat sutradaranya sebelahnya. Nah, ya. Produsernya sebelahnya. Dan kalau istri yang mana? Belum ada kan? Oh, sebelahnya ya. Sebelah. Seperti banyaknya uang yang ditabur ini kan, ngalih memang kalau sudah top di era seperti ini agak susah milihnya ya, Dinda ya. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Ini adalah karya dan kado terbaik di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balikpapan. oh, ada dari Balikpapan yang tadi baru nyampe, mungkin Bapak. Kabarnya sampai. Oke, terima kasih. Selamat malam buat senior semua. Senior. Jangan percaya subuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Buyung yang telah mengundang kami. Yang pertama, kami mohon maaf, kami bosan tiba pas pertengahan beliau tampil. Tapi kami menyimaknya luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat beliaunya. Walaupun separuh saya nonton, tapi sudah luar biasa. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Dewan Kesenian Balikpapan, belum bisa hadir karena beliau juga kebetulan ada acara di sana. Jadi kami sama Mas Badiu mewakili untuk hadir di sini. Yang ketiga, sebenarnya kami agak iri sama Samarinda karena begitu kami masuk tadi masih penuh dengan adanya yang mau nonton teater. Kami di Balikpapan pentas pun jangankan pentas, dengan apapun juga tidak ada yang teater di Balikpapan, masih sama sekali tidak ada kehidupan. Jadi kami tadi sama Mas Badiu, rasanya kapan Balikpapan? Tapi insya Allah Mas Buyung mungkin nanti insya Allah dapat sponsor dari Kawawan atau dari mana, bisa kita akan siap membantu untuk pentas di Balikpapan. Kami mengharapkan ya. Terima kasih. Itu saja. Sukses selalu. Awang, pawang. Itu bangking, pawang. Habis kan? Lanjong dapat. Itu ada Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buyung Kardiasa yang bukan orang Padang. Buyung, selamat sama seperti yang dapat menyampaikan tadi. Di awal tahun 2005 sudah dibuka dengan satu pagelaran teater yang begitu eksentrik. Kalau saya lihat ini sudah up to date dengan zaman, dari cerita ya, yang mungkin keragaman budaya ini secara akustiknya masih harus beberapa kita perbaiki. Ya mungkin musik sudah ditempatkan di tempat yang paling bagus, paling baik, sudah di posisinya ya, yang mungkin jika seandainya walaupun kalau terjadi. Nah ini mudah-mudahan lah ada apa sih kalau itu izin Pak ada ya? Oh ada Dewan Budaya Sekjen bisa menyampaikan nanti ya. Mungkin Pak kalau ada rehat di sini, mungkin gedung ini adalah andalan kita di sini semua, ya kan? Supaya mungkin ada beberapa hal, terutama untuk tenan, talent, untuk ruang make up, apa segala macam, untuk kemudian bawa barang juga ada usaha di sini. Ya mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa usul dalam tantangan budaya karena dengan kebanggaan kita semua. Yuk, selamat hari jadi yang ke 17. 18. Kita sama lagi ya. Bawah lagi. Bawah. 19, 18. Oh, iya. Oke, jadi apa? Kalau tadi kami mengundang ke Balikpapan, nanti akan kami undang teman-teman Buyung ini teater untuk tampil di pemilihan Balikpapan. Itu insya Allah nanti sekaligus saya mengundang juga atas nama Dinas Pariwisata nanti di bulan puasa sebelum saya Merah Daya kita akan juga buka bersama sekaligus sahur bersama di gedung itu karena diminta sama Bu Sekda untuk kumpul sama teman-teman pelaku. Setelah itu nanti di tanggal 14 insya Allah pada bulan April kita akan launching dengan Gubernur Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
dari Lanjong, Tenggarong. Tenggarong atau Tenggarong, Bang Rusdi. Ada Rusdi tuh. Atau ada teman-teman yang lainnya? Oh, Mas Sigit. Keluar ya. Keluar sudah sama Dadang juga. Paham Dani. Untuk keluar. Orang mereka buat alisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 5 tahun terakhir, saya dengan Pak Wawan yang merupakan sisa-sisa Laskar Pajang tahun 77 mulai berteater sampai tahun ini kami kurang lebih 48 tahun. Kami merindukan proses setelah pementasan yang seperti ini. Selama ini kita mengadakan pentas, selesai pentas pulangan, selesai festival pulang. Padahal hal yang seperti ini pada tahun 80 sampai 90 merupakan tradisi yang penting bagi kemajuan teater. Ketika ada pertemuan sebelum penghujung tahun refleksi tahun 2024, waktu itu saya sempat ngomong dengan kawan-kawan yang Andrew secara pribadi, saya sudah menyampaikan bahwa kita kurang kritikus, kurang pengamat yang bisa mengamati dengan jernih sebuah pementasan. Pada tahun 80 dan 90 saya kira Bang Buyung sudah aktif pada waktu itu. Kritik pentas teater itu sangat-sangat pedas, bahkan cenderung ada sampai caci maki. Proses itu kita lalui untuk pematangan sebuah karya dan pematangan kesenimanan dia sebagai orang teater. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa konsistensi dari seorang seniman itu sangat diperlukan. Konsisten, intensitas itu sangat diperlukan. Mengklaim diri sebagai seniman itu tidak hanya seumur jagung beraktivitas di teater. 2-3 bulan mengaku sebagai seniman, lantas petang petenteng kalau ada kegiatan seperti seorang seniman besar. Perlu proses, perlu tempaan, perlu kritik, perlu saran. Kata kawan seorang kawan nanti berjelas oleh kawan bahwa satu ujian itu terlalu banyak. 1.000 kritikan terlalu sedikit dalam sebuah proses berkarya. Buyung sampai ke tahap ini saya tahu itu proses panjang sekali. Sampai dia lupa bahwa dia hadir sebagai manusia, sebagai lelaki yang memerlukan pasangan. Saya selalu mencatat beberapa orang adik-adik saya yang saking asiknya berkesenian lupa kodrat dia sebagai manusia, sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Itu juga jangan dilupakan. Makanya tadi saya tidak tahu Pak Awang atau Harapun itu mempertanyakan siapakah gerangan yang beruntung nanti akan bersanding dengan Adinda Buyung Ardiansyah. Itu saya tunggu. Kebetulan ini sebagai candaan saja, tapi serius. Ada yang totalitas berkesenian, itu saya mencatat ada beberapa orang yang sampai sekarang asik dengan dunia. Absen ini. Ada Buyung, ada Iwan Setiawan. Maaf kalau ada orang di sini. Buka ya buka. Ada juga ada Iwan Kutubus,
yang 3 kesayangan saya ini, setiap saya ketemu saya selalu ingatkan bahwa dia punya kodrat sebagai lelaki yang punya itu nah ini sudah mengingatkan bahwa itu juga berproses dalam berkesenian begitu. Jadi saya ucapkan selamat kepada Adinda Buyung karena usianya beda-beda tipis dengan saya. Makanya Adinda, dia ya. Malam ini saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Sebenarnya yang ulang tahun di awal tahun 2005 ini banyak. Di sini ada Panca Sahrini yang tokoh kita berulang tahun pada tanggal 2 Januari. Kemudian beberapa hari kemudian itu ada Kanda Dinda Wawan Timur yang ulang tahun juga. Malam ini bergulir. Jadi malam ini saya sarankan 3 orang ini kompak selalu karena berdekatan tanggal lahirnya. Ya. Makanya tadi Wawan begitu bersemangat untuk mensponsori pentas di Balikpapan. Ya, tadi janjinya nanti. Tapi nggak tahu nanti bagaimana teknisnya. Nah, ini proses kalau soal kekaryaan, saya menganggap bahwa betul apa yang dikatakan kawan adik Dinda dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 100%. Kalau ya apa ini badan balai pelestari kebudayaan begitu. Jadi bahwa ada kegiatan tentang masalah kegiatan kebudayaan dan kita berharap bahwa malam ini para adinda sekalian, ananda sekalian, kakak saya, senior saya cuma ada 3 orang di sini, Pak Saiful Yasan, Pak Husin, dengan Bung Sarwani. Selebihnya itu anak dan adik-adik saya. Selamat buat pembulung. Secara teknis, itu sudah enak sekali jadi tontonan. Tinggal secara teknis juga melengkapi persoalan-persoalan artistik, baik dia sebagai aktor yang saya anggap dalam tanda petik tadi, aktingnya, gesturnya, gerak tubuhnya, kemudian tariannya itu agak berlemak sedikit, Nah, sedangkan naskah ini saya pahami pada akhir cerita saya, ketika dia berdialog dengan Tuhan asli tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan ya, sambung. Pernikah yang dibahas nih. Habis itu selesai doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya.